Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi, pajak penghasilan orang pribadi, kita akan mempelajari tentang hitungan penghasilan orang pribadi, yang dimana mereka boleh bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jenis-jenis pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. Kemudian bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21. Kemudian selain PPh pasal 21, ada juga pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 26, dan yang keempat, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Masuk kepada PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang kita terima, bisa dari gaji, atau dari upah, atau dari honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Salah satu contohnya adalah sebagai karyawan tetap, atau sebagai PNS, yang dimana kita mempunyai penghasilan tetap dari perusahaan, atau dari instansi, atau dari pemerintah. Atau bisa jadi pasal 21 yang mempunyai penghasilan di luar dari pekerjaan, atau bisa diperoleh dari usaha yang kita hasilkan. Tarif dan dasar pengenaan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap PKP atau kepanjangan dari penghasilan kena pajak, diperoleh dari penghasilan neto dikurang dari PTKP. PTKP merupakan penghasilan tidak kena pajak. Jadi, untuk pegawai tetap, cara mengetahui penghasilan kena pajaknya itu berasal dari penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian, untuk penerima pensiun, penghasilan kena pajaknya diperoleh dari penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai, tidak dipotong pajaknya apabila upah sehari kurang dari Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulannya belum melebihi 4.500.000. Kenapa 4.500.000? Karena minimal dari penghasilan tidak kena pajak itu adalah 4.500.000 dalam penghasilan sebulan. Artinya, jika penghasilan kita masih di bawah 4.500.000, maka tidak dipotong pajaknya atau belum dikenakan pajaknya, atau biasa kita kenal sebagai pajak nihil. Kemudian, nomor 3, anggota Dewan Komisaris jumlah penghasilan bruto. Kemudian, yang keempat, bukan pegawai atau jasa, penghasilan kena pajaknya diperoleh dari 50% dikali penghasilan bruto dikurang penghasilan tidak kena pajak per bulan. Yang kelima itu adalah PNS. Cara mengetahui penghasilan kena pajaknya itu berasal dari jumlah penghasilan bruto. Tarif pajak penghasilan. Pada saat kita mengetahui penghasilan kena pajaknya itu berapa, maka kita akan mengalihkan kepada tarif pajak penghasilan, di mana tarif pajak penghasilan itu yang pertama dari Rp0 sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dari tarif PPh ini akan kita kalikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi, untuk mengetahui pajak terutang kita, itu harus kita kalikan dengan tarif PPh-nya. Ini adalah lapisan tarif pajak penghasilan. Untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak tahun 2022 masih sama seperti PTKP tahun 2016. Jadi belum ada perubahan.
Untuk status ada TK-0 artinya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. PTKP setahunnya sebesar 54 juta. Atau jika kita ketahui PTKP sebulannya menjadi 4.500.000 dan seharinya Rp150.000. Untuk tidak kawin kemudian mempunyai tertanggung 1 sebesar 58.500.000. Ada tambahan sebesar 4.500.000. Jadi untuk setiap tambahan satu tanggungan kemudian merubah status dari belum menikah menjadi menikah, itu ada tambahan sebesar Rp4.500.000. Kemudian untuk tidak kawin mempunyai tertanggung 2 sebesar 63 juta. 54 juta ditambah 9 juta sama dengan 63 juta. Untuk TK.3 atau tidak kawin dan mempunyai tanggungan sebanyak 3 sebesar Rp67.500.000. Kenapa sampai 3? Karena PTKP yang ditanggung itu adalah maksimal sebanyak 3. Lebih dari 3 tidak dihitung pajaknya. Kemudian K-0, K-1, K-2, dan K-3. Artinya K itu adalah kawin atau sudah menikah mempunyai tanggungan 1, 2, dan 3. Untuk tertanggung itu tidak harus anak kandung sendiri. Untuk tertanggung itu bisa mertua, kemudian bisa anak tiri, dan bisa adik atau kakak ipar. Masuk ke dalam pajak penghasilan pasal 23. Jadi untuk pajak penghasilan pasal 23 merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari dividen, kemudian bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Dan subjek dari penghasilan tersebut adalah penerima dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah tersebut. Wajib pajak penghasilan pasal 23, yang pertama ada wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, kemudian bentuk usaha tetap. Penghasilan dikenakan PPh pasal 23, yang pertama ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, kemudian hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan. Yang kelima, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Untuk tarif PPh pasal 23, itu yang pertama, dari jumlah bruto akan dikenakan tarif sebesar 15% dari dividen, kemudian bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Kemudian untuk sewa, kemudian seluruh jasa itu akan dikenakan tarif sebesar 22% dari jumlah bruto. Jadi untuk penghitungan PPh pasal 23 itu sangat relatif mudah. Dari jumlah penghasilan brutonya diketahui berapa, bisa langsung kita kalikan dengan tarif yang ditentukan. Berikutnya yaitu tentang pajak penghasilan pasal 26. 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak pasal 26 dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, kemudian yang ketiga royalti, kemudian hadiah dan penghargaan, kemudian yang kelima pensiun. Cara menghitung dari PPh pasal 26 itu sama seperti dengan PPh pasal 23, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah bruto dan tarifnya. Jadi pada saat kita mengetahui jumlah brutonya berapa, bisa langsung kita kalikan dengan tarif yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu tentang pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak yang bersifat final. Setelah mempelajari pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, pasal 26, sekarang kita akan mempelajari jenis pajak penghasilan lainnya, yaitu pajak penghasilan yang bersifat final atau pasal 4 ayat 2.
merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bersifat final. Pajak bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau sudah berakhir sehingga kita tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yang pertama ada bunga bank. Kenapa bunga bank? Karena bunga bank itu terakhir yang diterima itu adalah oleh nasabah, artinya final. Jadi nasabah yang mendapatkan bunga tersebut dialah objek yang terakhir yang dikenakan pajaknya. Kemudian transaksi saham, bunga obligasi, hadiah undian, sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak tanah dan bangunan, dividen, kemudian bunga simpanan anggota koperasi, perencanaan pengawasan pelaksanaan, kemudian transaksi saham itu di bursa efek, kemudian saham pribadi, saham bukan pribadi, dan derivatif di bursa efek. Kemudian untuk bunga bank, bunga deposito, diskonto SBI, dan jasa giro. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.